Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Herlina Ahan, mahasiswa dengan nomor induk 18010352229, jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mula Warman Samarinda, ingin menyampaikan tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Teman-teman yang saya hormati, sebelum kita membahas tentang kode etik profesi akuntan Indonesia, ada lebih baiknya kita mengetahui dulu apa itu etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah ilmu yang membahas tentang perilaku atau perbuatan baik manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pikiran manusia untuk bekerja yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan pengetahuan tertentu sebagai seorang akuntan. Ada 8 prinsip dasar etika profesi akuntansi yang harus dipahami oleh setiap akuntan yang menjalankan pekerjaannya. Yang pertama adalah integritas, di mana untuk mempertahankan dan meningkatkan kepercayaan publik, setiap anggota harus memenuhi tanggung jawab profesionalnya dengan integritas setinggi mungkin. Yang kedua adalah standar teknis. Standar teknis profesional dan standar yang harus dipatuhi oleh anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Akuntan Indonesia atau IAI. Adapun prinsip yang ketiga adalah perilaku profesional. Dalam upaya memasarkan dan mempromosikan diri dan pekerjaan, akuntan profesional tidak disarankan untuk mencemarkan nama baik profesi. Akuntan harus memiliki sikap yang jujur dan dapat dipercaya. Adapun prinsip dasar etika yang keempat adalah tanggung jawab profesi, di mana seorang akuntan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang profesional harus selalu menggunakan pertimbangan moral dan profesional pada semua aktivitas yang dilakukan anggota, serta memiliki tanggung jawab kepada pengguna layanan mereka. Selanjutnya, yaitu kepentingan publik. Anggota akuntan profesional wajib bertindak dalam konteks pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan keprofesionalannya. Selanjutnya, yaitu kerahasiaan, di mana prinsip kerahasiaan mengharuskan setiap akuntan untuk tidak melakukan hal-hal sebagai berikut, yaitu mengungkapkan informasi rahasia yang diperoleh dari hubungan profesional dan hubungan bisnis pada pihak di luar kantor akuntan atau organisasi di mana akuntan bekerja tanpa otoritas yang memadai dan spesifik, kecuali mereka memiliki hak dan kewajiban hukum atau profesional untuk mengungkapkan kerahasiaan tersebut. Yang kedua, menggunakan informasi rahasia untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, di mana informasi diperoleh melalui hubungan profesional dan hubungan bisnis. Selanjutnya adalah objektivitas. Setiap anggota harus menjaga objektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam memenuhi kewajiban profesionalnya. Terakhir adalah kompetensi dan kehati-hatian profesional, di mana prinsip kompetensi profesional dan kehati-hatian mengharuskan setiap anggota akuntan untuk mempertahankan pengetahuan dan keahlian profesional yang diperlukan untuk menjamin pemberi kerja atau klien penerima layanan profesional dan kompeten. Dan terakhir, bertindak dengan rajin dan hati-hati sesuai dengan teknis dan profesional yang berlaku saat memberikan layanan profesional. Selanjutnya adalah tujuan profesi akuntansi. Tujuan dari profesi akuntansi adalah untuk memenuhi tanggung jawabnya dengan standar profesionalisme yang tinggi, mencapai tingkat kinerja tertinggi dengan orientasi pada kepentingan publik. 4 persyaratan dasar yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah kredibilitas, di mana masyarakat butuh kredibilitas informasi dan sistem informasi. Yang kedua adalah profesionalisme, di mana individu yang dapat diidentifikasi dengan jelas oleh pengguna jasa akuntansi sebagai profesional akuntansi. Yang ketiga adalah kualitas layanan. Terdapat keyakinan bahwa seluruh layanan yang diperoleh dari akuntan diberikan dengan standar kinerja yang tinggi. Yang terakhir adalah kepercayaan.
Penggunaan jasa akuntan harus bisa merasa yakin bahwa ada kerangka kerja etis profesional yang mendasari penyediaan layanan oleh akuntan. Tujuan kode etik profesi akuntansi meliputi untuk meningkatkan kualitas organisasi profesional dan untuk menjaga kesejahteraan anggota. Selain itu juga untuk menjunjung tinggi martabat profesi, serta meningkatkan kualitas profesi, dan juga meningkatkan layanan para anggota profesi, serta meningkatkan layanan di atas manfaat pribadi. Memiliki organisasi profesional yang kuat dan mapan, dan menentukan standar. Etika profesi di bidang akuntansi benar-benar perlu diperhatikan oleh setiap akuntan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan memasuki topik utama kita, yaitu tentang Ikatan Akuntan Indonesia atau yang disingkat dengan IAI. Ikatan Akuntan Indonesia atau IAI sebagai organisasi akuntan di Indonesia yang telah memiliki kode etik yang merupakan amanah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dan peraturan yang berlaku, yaitu Keputusan Menteri Keuangan Nomor 263 KMK /01/2014 tentang penetapan Ikatan Akuntan Indonesia sebagai organisasi profesi akuntan. Kode etik tersebut untuk dimutakhirkan dengan perkembangan saat ini dan ketentuan kode etik profesional yang berlaku secara internasional. Draft Kode Etik Akuntan Indonesia merupakan adopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountant 2018 edition yang dikeluarkan oleh International Ethics Standards Board for Accountant of the International Federation of Accountants atau disingkat dengan IASBA (IFAC). Dalam proses penyusunannya, IAI melakukan koordinasi dengan Institut Akuntan Publik Indonesia atau IAPI dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia atau disingkat dengan IAMI, di mana sesuai dengan nota kesepahaman antara IAI, IAPI, dan IAMI tentang kerjasama pengembangan profesi akuntan di Indonesia. Tujuannya supaya terjadi sinergi antara organisasi profesi akuntan dan menciptakan keseragaman ketentuan etika bagi seluruh akuntan di Indonesia. Kode Etik Akuntan Indonesia terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian pertama, prinsip dasar etika, bagian kedua, akuntan profesional di praktik publik, serta bagian ketiga, akuntan profesional di bisnis. Bagian A berisi prinsip dasar etika yaitu integritas, objektivitas, kompetensi, dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Bagian A juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan atau mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Adapun bagian B menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di bagian A bagi akuntan profesional yang memberikan jasa profesional kepada publik atau disebut dengan praktik publik. Serta bagian C menjelaskan bagaimana penerapan prinsip dasar etika di bagian A bagi akuntan profesional di organisasi tempat bekerja atau bisnis. Kode Etik Akuntan Profesional sebagai rujukan resmi para akuntan Indonesia berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017. Tantangan profesi akuntan Indonesia dalam kondisi virus COVID-19 yang melanda Indonesia. Berikut press release dari Ikatan Akuntan Indonesia mengenai dampak pandemi COVID-19 terhadap penerapan PSAK 8, peristiwa setelah periode pelaporan dan PSAK 17, instrumen keuangan. Sejalan dengan perkembangan situasi pandemi global virus corona atau COVID-19, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia atau DSAK IAI menyadari bahwa ketidakpastian yang dihasilkan dari pandemi ini dapat secara signifikan mempengaruhi pertimbangan entitas dalam menyusun laporan keuangan.
DSAK IAI memutuskan untuk menerbitkan publikasi ini sebagai petunjuk, khususnya bagi entitas bisnis dalam mengaplikasikan standar akuntansi keuangan atau SAK yang berbasis prinsip untuk menyusun laporan keuangan. SAK yang berbasis prinsip tersebut memberikan ruang bagi entitas dalam menggunakan pertimbangannya untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi yang timbul akibat pandemi COVID-19. Namun kemungkinan penggunaan pertimbangan tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh entitas untuk pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang tidak presentatif secara tepat posisi dan kinerja keuangan entitas yang sebenarnya. Demi menjaga konsistensi penerapan SAK, DSAK IAI memutuskan untuk memberikan petunjuk mengenai penerapan standar-standar tertentu yang relevan dengan dampak dari pandemi COVID-19. DSAK IAI juga telah mempertimbangkan publikasi serupa yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi lainnya, misalnya International Accounting Standard Board atau IASB dan Malaysian Accounting Standard Board atau MASB. PSAK yang menjadi perhatian adalah PSAK peristiwa setelah periode pelaporan, PSAK 71 Instrumen Keuangan Penerapan Awal pada 1 Januari 2020, dan PSAK 17 Instrumen Keuangan Kerugian Kredit Ekspektasian atau KKE. PSAK 8 peristiwa setelah periode pelaporan, di mana publikasi DSAK IAI ini bertujuan untuk memberikan petunjuk apakah pandemi COVID-19 merupakan peristiwa setelah tanggal periode pelaporan yang dapat mempengaruhi laporan keuangan 2019. Dan PSAK 71 Instrumen Keuangan tentang Kerugian Kredit Ekspektasian atau KKE, di mana publikasi DSAK IAI ini memberikan petunjuk bagaimana dampak dari pandemi COVID-19 terhadap perhitungan KKE pada tahun 2020, terutama dikaitkan dengan beberapa kebijakan relaksasi yang dikeluarkan oleh otoritas atau pemerintah. PSAK 71 Instrumen Keuangan Penerapan Awal pada 1 Januari 2020, di mana publikasi ini juga bertujuan memberikan klasifikasi dan panduan dalam pertimbangkan apakah pandemi COVID-19 dapat mempengaruhi perhitungan kerugian kredit ekspektasian atau KKE dan Expected Credit Loss atau ECL pada tanggal penerapan awal PSAK 71 pada 1 Januari 2020. Meskipun kondisi saat ini sulit dan menimbulkan tingkat ketidakpastian yang tinggi, informasi tentang KKE yang berguna tetap dapat dihasilkan. Pada kondisi pandemi COVID-19 saat ini, pengungkapan yang memadai akan memberikan transparansi yang sangat dibutuhkan bagi pengguna laporan keuangan, di mana besaran resiko dan kemungkinan terjadinya sangat bergantung pada masing-masing entitas, dan kemampuan untuk mengidentifikasi dengan mengacu pada informasi signifikan yang diperolehnya. Dengan demikian, entitas harus mempertimbangkan dengan hati-hati sifat dan tingkat pengungkapan yang perlu dimasukkan dalam laporan keuangan dalam kaitannya dengan COVID-19, dalam rangka memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan atas risiko yang timbul dari instrumen keuangan dan bagaimana entitas mengelola risiko tersebut. Demikian presentasi kami tentang Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia yang dihubungkan dengan peristiwa COVID-19 yang sedang melanda dunia, termasuk Indonesia. Saya Herlina Ahan, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.